Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Malam. Boleh gak maju duduknya? Biar kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan boleh ada bagi kita. Boleh maju? Ayo, yang namanya Wawa. Ayo Yang maju. namanya Wawa satu deret silakan maju. Biar bangku-bangku depan boleh terisi. Ayo, yang Biar namanya- hadirat Tuhan juga boleh Nah, kena ke kita nantinya. bagus. CS. CS. Oke. Malam hari ini kita datang di tempat ini bukan satu kebetulan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun kita berada di tempat ini. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri yuk. Kita sapa kiri kanannya, kita katakan Tuhan Yesus baik ya buat kita semua. Baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. mengasihi kamu dan mencintai kamu. Amin, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Kita ingin bersuka di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kita katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Berikan senyumnya ke kiri ke kanan dong. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Oh, bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang yang wanita saja katakan hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah Yang para wanita dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekarang yang pria ya. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Katakan sekarang bersuka. Bersuka. Hari ini bersuka. Bersuka. Dalam bersuka. Bersuka. Bersuka citalah. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Malam hari ini kita datang dengan rasa syukur kita. Kita percaya bahwa hari-hari kita Tuhan yang pelihara, amin. Amin.
Biarlah setiap pujian kita nyatakan bahwa terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah pujian ini kita naikkan ke hadapan Tuhan dengan rasa syukur yang kita miliki. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita katakan kembali, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Pujian ini dengan hatimu. Katakan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Syukur kita pada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Sebab kasih setiamu bagi kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk selama-lamanya dan tetap selama-lamanya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu sampai dengan selama-lamanya. Kau menjagai kami Tuhan. Dari hidup kami
Sampai dengan selamanya Engkau tetap Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Tak berkesudahan kasih setiamu. Terima kasih. Engkau baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk malam hari ini. Kami ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Karena kami percaya bahwa Engkau-lah yang menuntun kami berada di tempat ini. Siapkan setiap hati kami Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Kami ingin merasakan hadirat-Mu yang sungguh dalam hidup kami. Biar malam hari ini kelepasan, kelegaan, kesembuhan, pemulihan boleh terjadi pada malam hari ini. Karena kami percaya Roh Kudus akan turun di tempat ini. Pribadi lepas pribadi Engkau lawat Tuhan. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan adalah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu. Dan terima kasih untuk setiap kemuliaan-Mu yang nyata atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan segala kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sepanjang segala abad. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Kita tatap lagi dong sebelah kiri dan kanannya. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Berikan senyum yang terbaik dong. Karena Tuhan mengasihi kita, mencintai kita melebihi dari segala apapun yang ada. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah
Tuhan baik bagi kita, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan dong. Kita percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang baik dan tiada berkesudahan kasih setianya sekarang dan sampai selama-lamanya bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Angkat jempolnya ya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. oh oh oh, amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dan selama-lamanya. selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan siapa? Tuhan Yesus baik. Yes, berikan kemuliaan untuk Tuhan dong. Silakan duduk. Kita percaya bahwa setiap pengharapan kita hanya datang daripada Tuhan saja. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Malam hari ini, biarlah kita datang dengan kerendahan hati kita. Biarlah setiap mulut kita memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Ceritakan apa yang kau inginkan. Tuhan mendengar. Apa yang menjadi gelisah, kesukaran, pengharapan, Tuhan ada. Dan Roh Kudus ada malam hari ini. Biarlah pujian ini menjadi sumber kekuatan bagi kita. Hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku
Tuhan, dengan kekuatan kami mampu melalui setiap jalan-jalan kami. Biarlah setiap proses hidup kami Tuhan, kami boleh taruh di dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah pengharapan kami. Kan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita bangkit berdiri. Dan berseru, serukanlah setiap apa yang kau inginkan malam hari ini. Datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kaulah setiap harapan kami Yesus. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang naik ke atas. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lemah. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Inilah kami Tuhan. Kami mau taruh hidup kami di dalam Engkau, sebab Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami mau taruh setiap pengharapan dalam tangan-Mu. Kami tak mampu berjalan sendiri Bapa, sebab kami lemah. Kami ingin Tuhan Kau memproses setiap hidup kami untuk menjadi lebih baik dan lebih indah, sehingga kami boleh serupa dengan Engkau. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Biar kita boleh mengangkat tangan kita. Biar malam hari ini kita angkat tangan kita, kita ingin menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Sebab hanya Tuhan yang layak kami sembah. Sebab hanya Tuhan yang layak kami tinggikan.
Yara Mayara Mayara Madar Sikiara Kurama Sikiara Bayara Bayara Sikiara Sikiara Mayara Mayara Masikiara Yara Bayara Sikiara Sikiara Kurama Sikiara. Yes, Lord Jesus, Holy Spirit, I will worship you, Lord now. Yes, Lord Jesus. Worship you, Lord Jesus. Kami menyembahmu malam hari ini, Tuhan. Oh, kuasa-Mu nyata, Tuhan. Oh, Jesus. Hampirilah Tuhan malam hari ini. Tentangmu Engkau akan melihat wajahnya. Saat kami dapat berjalan sendiri, Engkaulah sumber kuat kami. Saat proses hidup semakin sulit, tapi Engkau ada bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami jauh daripada sempurna, tapi Engkau yang menyempurnakan kami. Engkau mengajar kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Biarlah sukacita-Mu boleh penuh atas hidup kami malam hari ini. Dan setiap pengharapan kami melalui setiap pujian dan penyembahan kami percaya bahwa Roh Kudus melawat kami di tempat ini. Penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sebab Engkau kudus. Biarlah kasih setia-Mu untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Jika sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Indra, biar kami boleh duduk diam seperti seorang murid, sehingga kami boleh mendengarkan setiap perkataan-perkataan dan firman yang dibawakan oleh Bapak Indra. Dan biarlah firman itu boleh hidup dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan segala kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilakan Bapak Indra.
Shalom, selamat malam, apa kabar? Baik, luar biasa, haleluya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa hadir hari ini, amin. Amin. Mari ini hari, sebelumnya saya perkenalkan kalau belum kenal, saya Indra Hermianto, istrinya 1, anak hanya 5, cucunya ke-7 baru 7 ya, dan baru 1 bulan hari Sabtu ya Ki ya, Sabtu Minggu ya, Minggu baru 1 bulan, puji Tuhan. Dan semuanya kebahagiaan sampai hari ini, termasuk anak, cucu, sama istri, kalau tanpa Yesus nggak bakal tercapai. Tidak mungkin. Jadi saya tuh gimana ya, sangat bahagia dan bersyukur. Karena kalau tanpa Tuhan, I am nothing. Benar, itu luar biasa Tuhan kita. Maka dari itu hari ini kita ingin membawakan tema percaya dan bersyukurlah senantiasa. Kenapa? Karena saya juga sendiri seringkali lupa bersyukur. Karena keadaan yang begitu berat saat ini, betul gak? Siapa yang setuju? Memang lagi berat. Betul, saya juga berat. Setiap hari masalah berjubel-jubel. Ya, jangan munafik. Ya. Karena saat ini memang kalau lihat dunia parah sekali. Inflasi, ini hari istri laporkan beras susah, dapat supermarket susah. Ya, jadi bayangin, ada duit juga nggak bisa beli. Ya Ki ya, betul ya, luar biasa. Mari kita coba mohon berkat dari Tuhan supaya dia bisa menghibur kita dalam suasana yang tidak menentu ini. Sebab dalam Tuhan pasti tentu damai dan sukacita. Amin. Amin. Mari kita lihat slide yang pertama. Mazmur 28 ayat 7. Mari, kok kecil jadinya ya? Saya bikinnya gede loh. Di komputernya gede. Ya, saya bacain ya. Atau semuanya bisa baca? Ya anak muda pasti bisa ya. Amin. 1, 2, 3. Di sini jelas ada kata-kata percaya dan ada bersyukur. Karena setiap hari sampai dengan hari ini terus terang saya pribadi, kalau saya nggak percaya, terus saya nggak bersyukur, terus terang saya cemburu melulu. Setiap hari problem aja. Walaupun sebenarnya nggak kurang apa-apa. Tapi itu. Jadi saya nggak kebayang kalau orang yang berproblem. Saya yang ada problem aja problem. Apalagi yang banyak problem. Tapi saya lihat di sini semua senyum-senyum, banyak sukacita ya. Amin. Walaupun problem ada Yesus. Amin. Amin. Nah di sini firman-Nya katakan kita perlu percaya. Kita harus bersyukur. Kenapa? Ya jelas akhir-akhir ini ya kalau kita lihat baru lewat COVID. Ya, udah COVID sekarang perang-perang. Apa akibat? Itu kita kekimbas semua. Termasuk perusahaan saya, perusahaan semua teman-teman habis. Kenapa? Karena produksi jadi oversupply, karena demand-nya turun, pemakaian turun, oversupply, banting-banting harga. Ya udah, yang kuat-kuat kayak negara luar yang kuat ya, yang pemerintahnya pinter gitu, lebih pinter gitu ya, nggak usah sebut, semua sudah tahu. Nah akhirnya kita kena imbasnya karena oversupply, banting-banting harga. Dan itu akibatnya apa? Contoh sekarang inflasi, ya seperti beras. Itu salah satu yang kecil. Jadi bisa kebayang. Apalagi sekarang perang lagi di Selat Arab itu ya. Mungkin udah dengar juga di Selat Arab ada perang. Otomatis kapal mesti muter
muternya 3-4 kali lipat dibanding sebelumnya. Artinya apa? Ongkos transport naik. Ongkos transport naik ya inflasi lagi. Dan seluruh dunia ini terkena. Dan juga di Indonesia. Maka dari itu saya ada beberapa teman yang kita sharing-sharing gitu ya. Terus terang suasana ini terakhir baru hari Kamis kita ada sharing. Ada salah satu teman dia bilang, saya nggak bisa bersyukur. Saya banyak masalah bertubi-tubi, saya udah minta sama Tuhan, tapi nggak dapat. Nah kalau di sini nggak ada ya, di sini semuanya sukacita ya. Tapi seperti saya bilang, saya yang ada problem aja jadi problem. Jadi kita harus akuin, banyak orang yang banyak masalah. Ada satu lagi di tempat olahraga saya, dia kalau muter-muter di air, dia angkat tangan. Saya kira ngapain ya, ternyata doa. Singkat cerita saya tanya kenapa doanya kayak begitu, selalu betul-betul kusut gitu ya. Saya tanya kenapa, iya saya udah 7 tahun gak pernah ke gereja. Kenapa? Kecewa. Akhirnya kita sharing, puji Tuhan satu hari saya ke tempat olahraga, dia panggil saya, Pak Indra thank you ya. Baru minggu lalu saya ke gereja pertama kali, ada sukacita. Baru dia makan ekaristi, di situ dia baru mendapat kekuatan. Ada lagi yang di sharing-sharing itu yang keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Banyak keluarga yang tidak harmonis. Kenapa? Memang suasananya yang tidak menentu. Nah, ini kita lihat yang slide kedua. Yuk kita baca sama 1, 2, 3. Firman-Nya keras hari ini. Ya. Suatu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai percobaan. Hebat ya, firman-Nya keras. Ya. Karena itu sebagai ujian terhadap iman kita. Ya. Itu membuat kita tekun dan matang. Ya, menjadi sempurna. Memang firman ini keras untuk dimakan, untuk ditelan. Tapi itu kenyataan. Ya. Bahkan di Mazmur 90 ayat 10 mengatakan hidup kita 70, kalau kuat 80 tahun, yang kita banggakan apa? Kesulitan dan kesengsaraan. Tapi itu tanpa Yesus ya. Kalau ada Yesus ada sukacita, amin? Amin. Justru itu kita semua ini hari hadir di sini ada sukacita. Apalagi MC-nya begitu sukacita ya. Problem-problem singkir ya, amin. Jadi masalah tuh bertubi-tubi. Jadi tapi kita kalau lihat lagi, kenapa Tuhan membuat kita ada ujian, diizinkan, ya diizinkan. Suasana bisa susah, masalah. Karena kalau kita lihat contoh di pesta Kanaan, ya kita tahu semua pesta Kanaan, di mana waktu itu arak, wine apa ya? Wine, anggur habis. Lalu Maria bilang ke Bunda Maria bilang kepada Yesus, anggurnya habis. Walaupun kita perhatikan di firman, Yesus bilang belum waktunya untuk saya. Tapi akhirnya Bunda Maria tetap bilang pegawai-pegawainya, ambil tempayan isi air. Nah, sekarang seringkali kita kurang percaya dalam hidup ini. Apalagi kita menghadapi masalah-masalah yang seperti contoh-contoh yang teman-teman saya. Nah, di situ kita lihat karena ada suatu masalah yang kita tidak selesaikan. Akhirnya contoh yang di anggur itu habis. Kenapa sampai Tuhan izinkan sampai anggur habis?
Akhirnya si pegawainya tetap percaya, ya, walaupun nggak masuk ke akal. Kok isi air? Nah, bisa aja dia bilang, gendeng nih, nggak percaya, betul nggak? Tapi tetap dia percaya. Akhirnya dia ambil itu, beri kepada Yesus, terjadi anggur. Kalau kita lihat hikmat dari firman ini adalah, kalau anggurnya tidak habis, bisa nggak mujizatnya terjadi? Ya nggak bisa. Maka dari itu, kalau kita lihat hikmat dari firman Tuhan yang begitu indah. Jadi masalah yang kita hadapi karena supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan. Jangan kecewa. Maka dari itu firman-Nya katakan, bahagia kalau kita dalam ujian, dalam pencobaan. Karena di dalam pencobaan itu jangan putus asa. Kenapa? Karena Tuhan mau unjukkan kuasanya, mujizatnya. Maka dari itu jangan sampai kita kecewa. Tadi kita bicara sama salah satu orang di sini, salah satu umat yang senior. Dia bilang, saya kurang, saya nggak bisa bersyukur. Akhirnya kita tukar pikiran, kenapa sih? Ya, padahal yang penting kita bisa datang ke sini, bisa sehat, bisa makan, itu kita udah sebetulnya bersyukur. Lalu kalau kita lihat dari awal kehidupan kita, saya nih pribadi ya, dari awal kehidupan saya, dari lahir udah mau mati. Karena saya bayi 7 bulan. Dan waktu itu gak ada inkubator di rumah sakit. Jadi akhirnya bawa ke rumah. Mama bilang, wah waktu baby tuh udah hampir mati. Dokter bilang tuh cuma 50%. Terus mandinya pakai minyak karena kulitnya rapuh. Ditambah semua masalah-masalah yang begitu hebat, terus terang tapi tidak sempat saya sampaikan, tapi luar biasa. Di mana cobaannya itu bertubi-tubi. Jadi nggak aneh kalau kita ngalamin suatu masalah dengan keluarga, masalah dengan pekerjaan, di dalam kita sumpahnya pengangguran, karena banyak sekarang yang nganggur, karena perusahaan banyak yang tutup. Tapi jangan putus asa, karena di mana itu ada persoalan, ada masalah, ada cobaan dan godaan, di situ ada Tuhan yang nanti menunjukkan kasih-Nya, damai-Nya, mujizatnya. Amin. Dan itu saya ngalamin. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian juga pasti ngalamin. Coba dipikirin, direnungin dari awal lahir sampai hari ini. Berapa banyak. Waduh, saya mau mati kali 10 kali. Tapi gak dicerita hari ini. Jadi bisa dibayang 10 kali. Jun, bener. Aneh ya, masih hidup loh. Hah? Apanya? Itu. Tuhan saya rasa masih memberi kita kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan Dia. Nah, seringkali dalam kehidupan kita kita lupa, kita punya sikap, kita punya cara bicara dengan suami atau saya dengan istri. Seringkali kita ngomong-ngomong yang bisa kebun binatang sekali-sekali kalau udah kelewatan. Ya. Bahkan ngomong cerai. Aduh, pokoknya kalau di rumah kita nggak boleh munafik ya. Kalau di depan orang semuanya baik-baik, betul nggak? Nah, kalau di rumah, waduh, ibaratnya bisa cakar-cakaran. Emang kita jangan munafik, itu benar terjadi. Nah, tapi ini ada firman yang menunjukkan bahwa Allah mencium, Dia bisa mencium. Jadi Dia lihat perbuatan tapi juga mencium. Coba kita lihat yang ketiga, kita baca lagi. Silakan 1, 2, bukan ya. Bukan, yang berikutnya tolong. Iya. Sebab, silakan. Di sini jelas menunjukkan bahwa
Tuhan Allah itu ya suka bau yang harum. Ya, bahkan pada waktu Abraham minta kurban untuk si Ishak, ya kan? Itu karena apa? Kurban. Karena di perjanjian lama memang Tuhan suka kurban. Dibakar gitu ya. Dan dia senang baunya. Tuhan senang bau. Bau yang wangi. Nah, tapi kalau kita bagaimana kehidupan kita dalam sehari-hari? Tuhan dengar suara-suara kita. Waktu kita berantem sama istri atau suami ya, atau istri sama suami. Bagaimana kita sikapnya? Mulut kita jaga nggak? Karena Tuhan dengar setiap tutur kata kita. Jadi kita mesti sadar bahwa setiap bau kata-kata yang pahit ya itu memang seringkali kita out of control. Tapi ini dia, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan suka bau-bau yang harum. Apa itu? Kata-kata yang manis, yang sabar, yang penuh sukacita. Memang sulit, nggak mudah. Saya juga susah, apalagi istri. Kalau perempuan kan, wah. Tapi ya gitu, tepok nggak bisa sebelah tangan, kedua-duanya. Nah, tapi bagaimana supaya kita bisa merenungkan firman ini bahwa Tuhan mencium bau harum dan dia senang. Nah, bagaimana kalau kita itu jadi bau busuk. Bau busuk. Nah, ini yang kita ingatkan pada hari ini, semuanya kita perlu mewaspadai bahwa Tuhan mencium dan dia senang cium yang wangi. Yang sabar, emang susah. Tapi kalau kita udah lagi marah, ingat ini, Tuhan mau cium kita baunya wangi atau bau busuk. Tuhan tidak perlu emas dan perak, betul nggak? Tapi seringkali kita pikirnya, gue udah nyumbang kok. Ya kan? Saya udah nyumbang, pokoknya udah masuk kolekte, udah beres. Atau kalau orang yang lebih have, nyumbang ke sekolah, nyumbang apa, ya udah lunas. No, ini segalanya Tuhan punya kok. Tuhan tidak butuh emas dan perak. Dia butuh sikap kita, perbuatan kita. Dengan sesama kita, dengan saudara kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Memang tidak mudah, tapi itu yang Tuhan harapkan. Nah, coba yang keempat. Slide keempat, silakan. Udah ya? Ya silakan, 1, 2, 3. Amin. Di sini sudah jelas persembahan yang harum. Ya, persembahan yang harum, aku berkenan. Tuhan berkenan. Jadi alangkah indahnya kalau kita coba di rumah, bukan hanya istri, suami juga. Bagaimana kita coba membuat suasana lebih cool down, lebih adem. Dan itu harus diperjuangkan. Dan Tuhan menunjukkan di sini bahwa aku akan menunjukkan kekudusanku. Jadi maksudnya kalau yang saya renungkan adalah dia akan menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi apapun dalam doa kita, ya harapan kita, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Yang penting kita melaksanakan tugas, kata-kata dan perbuatan harum itu. Nah, ini kan sekarang Prapaskah. Nah, jadi kita juga ingin menyadarkan kita semua bahwa seringkali, siapa yang sudah pergi ke pengakuan dosa? Belum? Oh, belum waktunya ya? Oh, itu seharusnya kapan? Seminggu oh gitu, oke. Nah ini penting sekali bahwa ini kekayaan Katolik, saya dulu Kristen, tapi salah satunya saya pindah Katolik adalah
pengakuan dosa, di mana di situ betul-betul kita bisa mempertobatkan diri, dan kita percaya bahwa lewat absolusi kita diampuni. Nah, tapi ini diingatkan bahwa di dalam suasana prapaskah ini bagaimana perbuatan kita? Apakah kita sudah berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Nah, ini yang kita mesti latihan ya, untuk berbuat sebaik mungkin di dalam nama Tuhan dan turuti perintah-perintahnya. Salah satunya kontrol diri ya, di rumah dan sebagainya. Nah, mengenai percaya ya, kalau kita lihat bahwa bacaan hari ini, bacaan tambahan itu mengenai orang-orang Israel yang dibebaskan dari Mesir ya, di mana Firaun waktu itu persulit, tidak mau kasih, tidak mau memberikan dia keluar. Sampai 10 tulah dikeluarkan Tuhan untuk menghantam dan menghajar si Firaun itu. Begitu banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi di ayat yang 31 di bacaan tambahan ini, mereka takut, tetap takut ya. Dan takut kepada bangsa yang bangsa Israel itu takut dengan yang tentara Israel. Di sini mengingatkan seringkali ya, kalau kita berdoa seringkali mungkin kita menanya ya, apakah benar akan terjadi? Doa kita apakah dikabulkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita bimbang, membuat kita khawatir. Dan Tuhan tidak ingin supaya kita bimbang dan khawatir. Kita mesti yakin. Contoh di slide kelima, kita lihat coba. Silakan Pak. Yakobus 1 ayat 6. Ya, silakan. Aduh, puji Tuhan, firman-Nya jelas ya. Bahwa kalau kita minta sesuatu, satu harus dengan iman. Tapi jangan bimbang, jangan khawatir, jangan ragu. Harus yakin. Bahkan sampai yakin belum terima kita anggap sudah terima. Itu keyakinannya sampai ke tingkat situ. Percaya sepenuh-penuhnya. Dan Tuhan di sini tegas loh. Jangan mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan kalau kita ragu. Dan memang seringkali kita lupa bahwa Tuhan bilang mujizat terjadi sesuai iman kita. Berarti kalau kita kurang beriman bisa terkabul enggak? Ya enggak. Dan ini jelas. Jangan berharap, jangan berpikir bahwa kalau kita kurang percaya tidak bisa terjadi. Ya, tapi kalau kita percaya, yang mustahil menjadi terjadi. Pernah terjadi saya pernah cerita dulu di mana? Di Singapura, waktu itu mau masukin anak ke sekolah, waktu itu pas kerusuhan, ya, di mana semua orang Indonesia pindah ke Singapura atau ke Australia cari sekolah untuk anak-anaknya. Nah, di situ setengah mati, ya, nggak ada tempat, minta-minta, nggak dapat, betul-betul nggak dapat. Tapi akhirnya puji Tuhan, apa yang terjadi? Saya waktu itu puji Tuhan dapat talenta atau kerinduan untuk baca firman. Jadi sedikit mengerti mengenai firman. Jadi saya sharing kepada keluarga. Waktu itu udah berjuang mati-matian deh. Pokoknya you bayangin aja ya, dalam waktu 10 hari 2 minggu kita muter-muter Singapura cari apartemen sama cari sekolah 2000 km Pak, Singapura Pak. Ujung ke ujung paling kan ratusan, 2000 bayangin. Tetap gak dapat. Pendek cerita, akhirnya teman saya saya udah coba semua. Usaha kekuatan sendiri, pakai duit, pakai sogokan, pakai koneksi, pakai kolusi, semuanya gak dapat. Akhirnya teman saya bilang, yuk kita doa yuk. Aduh, saya bilang astaga, iya lupa berdoa. Akhirnya ke gereja novena. Waktu itu kita
doa di situ. Saya bilang kepada anak-anak udah nyerah. Dia orang bilang udah deh Pak, saya udah gak mau sekolah di Singapura deh, gak apa-apa deh. Palingan di Rejeng di Jakarta ibaratnya gitu. They don't care udah. Saking udah sebel, dimakin sama kepala sekolah, semua pokoknya udah gak beres. Pendek cerita saya bilang, nih kalau kita doa mesti 100% percaya ya. 100, gak boleh 99,9. Cepek, bulet, susah. Tapi di situ kita mesti sampai ke tingkat itu. Saya bilang ke anak sama istri, yuk kita doa, tapi jangan lupa ya, percaya. Ibaratnya kalau kita minta cepek, uangnya udah cepek di dalam kantong walaupun belum ada. Sampai segitu percayanya. Dah. Pendek cerita, habis kita berdoa di depan, tau-taunya kita lagi duduk di tempat duduk ya, biasa gitu ya di gereja. Lalu waktu saya di belakang, tau-taunya ada orang dari belakang. Ini saya punya teman yang cariin sekolah, dia banyak koneksi tapi nggak berhasil. Saya di situ. Nah, orang ini datang. Your prayers have been answered. Dia jangan. Teman saya, dia ngomong sama saya, Pak Indra, ada yang ngomong, you punya doa sudah berhasil, udah pasti terkabul. Saya nengok, mana? Gak ada lu. Berinding gak? Saya percaya itu ya malaikat atau Yesus. Ya bukan Yesus lah, kalau udah Yesus kita udah naik lagi ya, malaikat. Ya, jadi luar biasa yang terjadi itu. Dan apa juga yang mujizat yang terjadi, singkat cerita juga, itu malam bayangin udah jalan 2000 km, artinya udah apal dong jalanannya. Bisa salah jalan, waktu muter salah jalan muter lagi, waktu muter tempat satu lagi yang benar. Tahu-taunya di depan ada sekolah, yang salah dulu, yang salah. Muter yang lebih jauh karena salah muter, ada sekolah di depan. Tahu gak apa yang terjadi? Suara, besok kamu ke sekolah yang di depan ini. Dek, wah kaget. Benar kan nih? Saking saya mau meyakinkan diri, saya ngomong sama istri sama anak-anak. Aku dengar suara. Besok kita ke sekolah ini ya. Saya percaya kita dapat. Puji Tuhan. Pendek cerita, itu di situ sekolah Katolik. Sekolah Katolik di Singapura tuh paling susah masuknya. It's the best school. Padahal kita udah mencari beberapa sekolah termasuk Kristen, Katolik, nggak ada yang berhasil. Bahkan sampai saya kontak ke pastor, teman pastor, surat dari pastor, nggak berhasil. Tapi itu hanya datang ke sono, kita berdoa, puji Tuhan, dapat. Aduh, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Begitu hebatnya. Maka dari itu kita harus percaya kepada dalam doa kita kepada Tuhan betul-betul 100%. Jangan ada ragu-ragu. Lalu mengenai pelayanan penting. Jadi itu untuk bersyukur kita harus turut melayani, membalas Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Bukan berarti kita melunaskan kebaikan dia, nggak bisa. Tapi itu kewajiban kita harus turut seperti kayak Yesus. Ya loh. Jadi kita harus ada kasih, ada damai. Nah apa yang terjadi? Pada waktu itu terus terang saya nih pribadi naik turun imannya. Up and down. Ya. Dan seringkali kalau lagi problem, iman kita turun. Lemes, loyo, gak ada tenaga, kerja juga lemes, ngantuk aja, banyak masalah, bertubi-tubi. Kayaknya tuh ya masalah tuh bertumpuk lebih cepat daripada yang kita bisa selesaikan. Itu yang saya ngalamin. Waduh, satu hari terus terang waktu itu saya pikir waduh, saya udah mendapatkan suatu
karunia, talenta untuk bisa men-sharing ke teman. Tapi itu yang saya ngerem terus. Satu hari saya bilang, no, yes, saya turut melayani. Apa yang terjadi? Semua pintu ternyata menjadi terbuka. Problem dalam kerja, dalam urusan keluarga, dalam pembantu aja waktu itu sering keluar. Gara-gara sekarang udah turut mau bantu Tuhan Yesus. Waduh, itu pintu terbuka terus. Setiap masalah minggir. Setiap pintu tertutup terbuka. Itu yang saya rasa teman-teman juga sudah ngalamin. Apalagi teman-teman yang ikut turut pelayanan setiap hari. Ya, apalagi yang setiap Senin, Christine, ya, siapa lagi nih, Ula, ya, Yuli itu di belakang tuh. Itu keluar Budi, Jenny, nggak datang ya, nyari lagi sibuk. Jadi Tuhan bilang bahwa kalau kita turut melayani, itu pintu terbuka semua. Dan itu saya ngalamin. Jadi jangan khawatir. Kalau sumpahnya problem, itu semua juga problem. Nggak bakal selesai aja. Akan ada terus problem. Tapi apakah Tuhan membuka pintu? Menyelesaikan masalah kita. Seperti contoh yang Bapak tadi, saya nggak bisa bersyukur. Kenapa? Dulu juga saya rasa nggak bersyukur. Padahal segalanya udah cukup. Seperti sekarang saya bilang, walaupun saya tidak ada masalah, tapi tetap problem. Kenapa? Karena di pengkhotbah, baca Bapak Ibu kalau sempat baca di pengkhotbah, kenikmatan itu dari Tuhan. Saya baca ini saya kaget. Loh, kok kenikmatan dari Tuhan? Bukan kita kerja, kita berjuang mati-matian dalam usaha kita, supaya kita menghasilkan sebanyak mungkin uang, supaya kita cukup, seperti Bapak tadi bilang, rasanya gak cukup, emang gak bakal cukup. Dalam kehidupan ini gak ada yang cukup. Namanya manusia, kita akan berjuang terus, untuk berjuang menambah-menambah. Saya ngalamin bahwa ada teman-teman saya, walaupun dia sudah banyak berkatnya, bisa dibilang uangnya 7 turunan gak habis. Tapi apa yang terjadi? Loncat. Loncat. Kenapa? Rugi besar. Tapi uangnya masih banyak. Tapi karena dia tidak bisa mensyukuri apa yang dia punya, sampai loncat. Apa itu artinya? Kalau menurut saya hikmatnya adalah Tuhan ingin mengingatkan kita. Kita boleh berjuang mati-matian. Tapi kalau tanpa kenikmatan dari Dia, kita tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi percuma. Jadi berdoa, cari Tuhan, ya, walaupun kita berjuang. Tapi jangan lupa Tuhannya. Seringkali kita lupa, kerja terus, Tuhannya entar dulu deh, saya lagi sibuk, ya. Nah jangan. Mulai sekarang kita apalagi lagi prapaskah ini, kita coba merubah cara hidup kita untuk betul-betul bisa lebih dekat sama Tuhan, melayani Tuhan dan sebagainya. Yang keenam coba firmannya, silakan 1, 2, 3. Ini hari saya baca firman-Nya betul-betul tersentuh, di mana ini mengajak kita semua bahwa lewat firman-firman yang kita dengar dari Tuhan bahwa kita harus berubah, kita harus bertobat baru, harus bersyukur, harus percaya sepenuh-penuhnya. Dan terus terang, saya mengimani bahwa ini harinya. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya kepada Tuhan, bersyukur setiap hari. Terakhir waktu saya sekarang ini ya,
Karena merasa begitu banyak beban. Ya. Sebetulnya nggak ada beban loh saya, tapi rasanya beban ya. Apa yang terjadi akhir-akhir ini ya, saya berusaha gini. Saya pergi olahraga setiap pagi. Berenang. Berenang kan bosan kan? Bosan banget. Soalnya nggak ada yang bisa dikobrolin kan. Berenang. Apa yang saya berbuat? Saya berdoa. Jadi selama hampir 1 jam saya berenang, saya berdoa. Berdoanya apa? Mensyukuri aja dari saya lahir. Sejak saya lahir yang saya bilang sudah hampir maot. Sampai hari ini. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian renungin setiap hari waktu doa. Jangan lupa bahwa banyak yang kita bisa mensyukuri. Tapi seringkali karena kita menghadapi problem yang begitu banyak, kita lupa untuk to be happy. Seringkali di rumah cekcok, marah melulu, ngambek melulu. Nah ini yang kita gimana ya, rumah itu bisa jadi surga, bisa juga jadi neraka. Dan hari ini saya ajak, ini harinya yang Tuhan panggil kita semua, mari kita berubah, kita bertobat. Ya, percaya kepada Dia dan bersyukur. Banyak yang kita sukacita. Karena kalau kita lihat ke depan ya, dengan tadi yang saya bilang problem-problem dalam kehidupan saat ini, yang kita hadapi saat ini memang betul banyak masalah. Perusahaan banyak yang tutup, banyak yang nganggur, inflasi naik, beras gak ada. Aduh, tapi saya percaya Tuhan pasti bantu kita. Jangan lupa bersyukur, kita percaya sama Dia, pintu terbuka terus. Dan juga jangan lupa pelayanan. Jangan bilang, enggak lah saya gak pantas, ini belum waktunya. Jangan. Coba nanti share, nanti teman-teman ya yang sudah sering melayani, banyak sukacita. Amin. Tuh, banyak problem pun ya, terbuka. Tuh bacanya Yuli, ya Yul ya. Luar biasa. Dia kalau ini jadi seneng banget. Kenapa? Saya pernah ke Tanah Abang, saya kan di tekstil, ke Tanah Abang. Ada teman-teman saya dagang-dagang di Tanah Abang. Terus saya mau cari tokonya si Yuli. Saya tanya dia orang, toko ini di mana ya? Hah? Yang mana? Yang ini. Oh iya gue tahu. Diantar saya ke toko itu. Tahu nggak apa dia ngomong on the way? Pak Indra, aneh ya? Hah? Kenapa aneh? Aneh. Ini toko laku banget. Laku banget. Diantri lu ibaratnya ya. Tuh ketawa aja si Yuli. Padahal toko-toko sebelahnya semua dagangnya sama. Itulah berkat Tuhan. Ya, jadi pantang mundur. Jangan karena kita seringkali kita bilang, gua mah udah banyak problem, gua punya problem lebih banyak dari dia. Jangan lupa, semua punya problem dan tidak akan habis. Tapi problem itu bisa selesai di dalam Yesus. Amin. Ayat terakhir, yang ini Yeremia 17 ayat 10. Ya silakan, 1, 2, 3. Amin. Jadi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat, Dia mencium bau harumnya dari kita. Jadi setiap hari kita, perbuatan kita, ucapan kita, sikap kita di dalam keluarga, coba kita kontrol. Lebih manis di dalam rumah. Memang sulit, tapi saya percaya dalam Roh Kudus pasti kita bisa. Ya. Dan Tuhan akan selalu membalas. Ya, perbuatan apapun, sekecil apapun. Ya. Terakhir aja deh, satu, ya masih 4 menit. Satu aja. Saya pernah ya pelayanan waktu itu, ingat gak Emiliano Tardif? Itu dari Amerika, kita ajak, saya ketua panitia, dia unjuk ya. Diundang itu Emiliano Tardif, dia betul-betul untuk menularkan karismatik kepada pastor-pastor
di Indonesia. Itu tahun berapa ya? Ingat gak Ki? 90-an kali, lama. Waktu itu karismatik agak dikucilkan terus terang. Nah ini pastor khusus untuk menyebarkan karismatik dan banyak penyembuhan juga. Ya karena kalau di dalam Yesus itu kalau kita percaya apapun bisa terjadi. Jadi sakit penyakit, masalah keluarga, masalah apa kek, kerjaan kek, pokoknya beres sama dia. Nah saya ajak dia, terus pekerjaan kita nggak boleh masuk karena retreat itu para pastor. Ya, jadi kita masuk di luar aja. Saya cuma tugas apa tahu nggak? Bagi air, air gelas ya, air aja kepada para pastor waktu dia masuk. Apa yang terjadi? Singkat cerita, ada suara dari Tuhan. Tukar rupiahmu ke dolar. Tukar rupiahmu ke US dollar. Waktu itu kira-kira 1.900 rupiah. Saya nggak masuk ke akal. Saya bilang Tuhan, saya kan sedikit nggak ada ngerti dikit lah bunga-bunga ya. Nah bayangin bunga rupiah 20% per tahun. Rupiah menurun terhadap US dollar dari rekor-rekor 5% per tahun. Jadi lebih menguntungkan simpan rupiah atau dolar? Rupiah, ini ibu businessman, businesswoman ini. Rupiah, tapi Tuhan bilang tukar ke dolar. Puji Tuhan saya tukar. Kalau enggak udah habis bangkrut. Tuhan kita hebat, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jadi begitu kita menghimbau pada semua kita, jangan lupa Tuhan. Apapun kesibukan, apapun permasalahan, tetap kita berbuat sebaik mungkin di dalam Yesus. Karena Dia akan membalas sesuai dengan perbuatan kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra untuk firman yang boleh disampaikan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan dong. Kita belajar percaya, kita belajar bersyukur untuk kita lebih lagi. Pak Indra, boleh kita berdoa untuk wujud-wujud doa kita. Mari kita berdiri, saya mohon dengan hormat arahkan tangan kita kepada kotak doa ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kepada kami semua supaya bersyukur hanya di dalam Engkau dan setiap kenikmatan hanya dari Engkau saja. Maka dari itu kami harus percaya lebih lagi, bersyukur lebih banyak lagi lewat perbuatan, lewat pelayanan. Terima kasih atas firman-Mu. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu setiap hari. Kobarkan api Roh Kudus-Mu supaya kami dapat melakukan setiap firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa untuk surat-surat yang telah dituliskan, doa-doanya telah dituliskan, yang telah dimasukkan dalam kotak ini. Termasuk doa-doa di dalam hati kami masing-masing, Yesus. Walaupun belum tertulis di kotak ini, kami percaya Yesus, Engkau tahu isi hati kami masing-masing. Engkau tahu setiap permasalahan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau angkat setiap masalah, setiap persoalan kami dalam nama Yesus. Engkau katakan, nama-Mu berkuasa. Dan kami percaya setiap doa-doa yang di dalam kotak ini, dan juga doa-doa yang di dalam hati kami, walaupun belum terucapkan, tapi Engkau tahu isi hati kami. Setiap masalah, setiap harapan doa-doa kami. Kami percaya Engkau akan membantu kami dalam nama Yesus. Dan kami percaya Engkau akan sudah menyelesaikan
setiap masalah ini karena kami percaya kepada Engkau 100%. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Indra. Biarlah kiranya pelayanan Pak Indra boleh ditambah-tambahkan dan sukacita dalam rumah tangga boleh selalu ada. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita dengarkan pengumuman, silakan Sis Christine. Shalom Bapak Ibu, mohon waktu untuk beberapa pengumuman. Kami bersyukur bahwa malam hari ini kita sudah dilayani oleh Pak Indra, yaitu beliau adalah senior kita di sini, tetapi terus memberikan waktu dan juga mensupport terus untuk PDKK. Thank you Pak Indra untuk pelayanannya, Tuhan berkati di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan terus semangat untuk bersama-sama dengan PDKK. Bapak Ibu, tidak terasa bahwa hari ini adalah hari Senin terakhir di dalam bulan Februari. Kita percaya dan kita berharap bahwa kita semua memasuki bulan yang baru dan hari Senin yang akan datang, kita semua akan bersama-sama dalam misa persekutuan doa yang akan dibawakan oleh Romo Paulus Anggara SDB. Jadi hari Senin tanggal 1 Maret kami mengundang kehadiran Bapak Ibu, ajak saudara, ajak teman, ajak keluarga untuk boleh bersama-sama kita mulai bulan yang baru. Kita mulai masuki dengan penuh rasa syukur dan membawa setiap permohonan dan kerinduan kita persembahkan di dalam Ekaristi. Lalu Kombas, komunitas basis, di mana kita bersama-sama belajar firman Tuhan, bersama-sama sharing mengenai iman di dalam keluarga dan terus belajar lagi, bisa menghubungi Ursula di 0858 8556 6077 atau Sis Ula silakan berdiri yang ada di belakang. Jadi masih secara online, jadi Bapak Ibu kita belum offline untuk Kombas setiap hari Kamis jam 7 malam. Lalu PDKK dengan bangga Bunda Hati Kudus bahwa kami mengajak Bapak Ibu untuk belajar setiap hari membaca firman Tuhan, satu hari hanya 2 bab.
Jadi kita belajar tidak terasa bahwa kemarin kita sudah menyelesaikan perjanjian baru dan sekarang kita memasuki perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu kami undang kehadirannya, kami ajak untuk bersama-sama daftar, hanya membaca lalu kasih jempol. Dan kita belajar sama-sama setiap hari, mungkin kita belum pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir, tapi kita bersama-sama mulai nggak perlu sharing, tapi cukup baca dan kasih jempol. Silakan juga hubungi Sis Ursula. Untuk persembahan kasih kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah dimasukkan di dalam kantong-kantong kolekte. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk transfer, silakan transfer ke BCA atas nama Julia Budianto. 241-0058-084. Setiap persembahan yang diberikan biar kita terus pakai untuk pelayanan dalam persekutuan doa. Wujud doa selain yang setiap hari Senin ada meja dan kotak yang sudah dimasukkan ini, silakan Bapak Ibu apabila ada permohonan, ada ucapan syukur dimasukkan ke kotak, kami tidak membaca tetapi didoakan setiap hari Senin lalu akan dibakar di dalam Gua Maria. Maupun bisa juga di WA 0896 0111 1397. Yang di WA ini akan kami bawa, kami doakan dalam setiap hari Rabu dalam pertemuan tim dalam doa syafaat. Lalu kami mengundang berbagi konsumsi karena ketika kita pulang udah malam, tapi kami berusaha untuk memberikan sedikit snack dan juga minuman. Bagi Bapak Ibu yang tergerak, ingin men-sharing, ingin mengungkapkan rasa syukur bisa menghubungi Sis Vina 0858 9008 3889. Jadi dari Bapak Ibu untuk kita sekalian, terima kasih. Lalu ada tambahan untuk CAP ke-6, sukacita dalam berbagi. Mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti CAP, silakan mungkin hubungi Widi atau Ivan. Silakan nanti setelah selesai persekutuan doa ini. Lalu yang terakhir ada berita duka dari teman kita Vina, mungkin Bapak Ibu Vina yang tahu Vina yang kalau kita hubungi untuk konsumsi, ada berita duka bahwa papa mertuanya meninggal kemarin pada hari Minggu dan disemayamkan di rumah duka Jabar Agung ya. Jadi akan dikebumikan nanti hari Rabu. Bapak Ibu bagi yang mengenal atau mau menyampaikan ucapan duka bisa ke rumah duka di Jabar Agung. Demikian pengumuman malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Sis Fanny. Terima kasih Sis Christine. Sebelum kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing, saya mau minta tolong Pak Indra untuk doa penutup. Saya dengan hormat kita berdiri. Atas Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau telah mengundang kami semua yang hadir. Kami percaya bahwa ini bukan rencana kami semata-mata, tetapi hanya rencana-Mu. Terima kasih atas penguatan-Mu lewat firman-Mu. Engkau telah mengajar kami hal-hal yang perlu kami perhatikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, bantulah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya mulai hari ini sampai seterusnya. Engkau membimbing, menuntun kami, menjaga kami supaya Engkau menjaga keluarga kami masing-masing di dalam kesetiaan, di dalam kedamaian, dalam sukacita, dan dapat menikmati setiap hal-hal yang Kau berkati kepada kami. Ingatkanlah pada kami semua bahwa kenikmatan itu hanya dari Engkau dan kami harus dan pantas harus untuk bersyukur kepadamu. Sebab tanpa kenikmatan dalam kehidupan ini tidak ada artinya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mendatangkan kami dalam sehat dan tanpa kekurangan apapun. Saat ini juga kami berdoa, sebentar lagi kami akan pulang. Bantulah kami, tuntunlah kami dalam perjalanan supaya tidak ada terjadi sesuatu apapun. Dan bantulah kami supaya kembali kepada keluarga kami masing-masing dan supaya hari esok lebih bahagia lagi dan seterusnya. Terima kasih Yesus, demi Yesus
Tuhan dan pengantara kami telah berdoa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Indra. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, bahwa kita yang ada di tempat ini sudah diberikan kuasa dari Tuhan. Kita angkat pujian ini sebagai pujian kita untuk sebelum kita kembali ke rumah kita. Ku diberi kuasa. Hancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Selamat pulang, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.